Diponegoro, atau dikenal dengan sebutan Undip, merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas, 1 sekolah vokasi, dan 1 sekolah pasca sarjana. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang, dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip sendiri merupakan salah satu kampus bergengsi yang menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata di tengah pandemi COVID-19. Dengan mengusung tema KKN Pulang Kampung yang bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Seperti yang kita ketahui, kasus pertama COVID-19 dilaporkan terjadi di Wuhan, China pada Desember tahun 2019 lalu. Dan saat ini merebah ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, saat ini pertanggal 16 Agustus 2020, tercatat sebanyak 139.549 kasus COVID-19 yang menyebar di 34 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah dengan kasus sebanyak 11.471 yang salah satunya terjadi di Kabupaten Karanganyar. Sebagai mahasiswi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, saya, Regita Dian Aureli Firdausi, tergerak hatinya untuk mengabdi di daerah saya sendiri dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah peningkatan wawasan serta kewaspadaan masyarakat terhadap COVID-19 di masa new normal. Kasus pertama COVID-19 di Kabupaten Karanganyar diberitakan pada tanggal 10 April 2020 dengan dinyatakannya 2 warga Karanganyar positif COVID-19 hingga mengalami penambahan sampai di masa new normal. Banyaknya warga yang tidak mengetahui protokol kesehatan dan kepatuhan di kala new normal menyebabkan kasus COVID-19 di Karanganyar semakin meningkat. Tak terkecuali di Kelurahan Jongke, Karanganyar. Masih banyaknya warga yang tidak mengetahui pentingnya 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar, memberikan dampak kebiasaan cuci tangan yang seperlunya saja, tanpa mengetahui manfaat dari cuci tangan itu sendiri. Kita tahu bahwa cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bertujuan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 di masa pandemi seperti saat ini. Untuk itu, diharapkannya masyarakat mengenai kebiasaan cuci tangan sehingga meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada masa new normal seperti saat ini, sudah banyak diberlakukannya kebijakan mengenai bekerja secara offline yang membuat masyarakat harus keluar rumah. Selain itu, masyarakat juga diharuskan untuk mengerti protokol kesehatan saat bepergian dari luar rumah maupun sebaliknya, demi mengurangi risiko tertular COVID-19. Kurang cukupnya pengetahuan masyarakat mengenai protokol kesehatan di era new normal menjadikan PR tersendiri untuk tim gugus tugas tanggap COVID-19 Kelurahan Jongke. Sama seperti halnya dengan orang dewasa, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menganjurkan anak-anak usia 2 tahun ke atas dan orang dewasa diwajibkan untuk mengenakan masker saat bepergian keluar rumah. Kurangnya kesadaran pada orang tua mengenai pentingnya penggunaan masker untuk anak-anak menjadikan anak-anak lalai dan tidak mengikuti protokol kesehatan saat bermain di luar rumah. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan kegiatan KKN di Kelurahan Jongke, Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat administrasi berlokasi di Karanganyar Kota, sekitar 14 km di sebelah timur kota Surakarta. Di sebelah utara Kabupaten Karanganyar, berbatasan dengan Kabupaten Sragen. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta.
serta Kabupaten Sukoharjo di sebelah barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Colomadu. Jumlah penduduk Karanganyar pada akhir tahun 2019 mencapai 886.913 jiwa. Berdasarkan letak geografinya, bagian barat Kabupaten Karanganyar merupakan dataran rendah, yakni Lembah Bengawan Solo yang mengalir menuju ke utara. Pada bagian timur, berupa pegunungan, yakni bagian sistem dari Gunung Lawu. Sebagian besar daerah pegunungan ini masih tertutup hutan. Di Kabupaten Karanganyar ini pula terletak kawasan wisata pegunungan yang sangat populer di Indonesia, yakni Tawangmangu, dengan objek wisata unggulannya adalah air terjun Grojogan Sewu. Kawasan wisata ini terletak di dataran tinggi dekat puncak Gunung Lawu ke arah perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Tepatnya Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Karanganyar juga memiliki objek wisata perkebunan teh yang terletak di daerah Kemuning. Di Kemuning tersebut, kita bisa menikmati hamparan hijau kebun teh sebagaimana layaknya wisata kebun teh yang terkenal di Puncak Ciawi Bogor. Dan masih banyak tempat wisata lainnya. Kelurahan Jongke merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Karanganyar. Kelurahan ini terdiri dari beberapa kampung atau lingkungan. Yang pertama, Bipis, dengan satu dukuh yaitu Dukuh Kunden, 2. Jongke, 3. Mandungan, 4. Padangan, dan juga terdapat perumahan di lingkungan Jongke, yaitu perumahan Jongke Permai. Di Kelurahan Jongke terdapat sektor pertanian dengan hamparan sawah luas yang masih banyak dijumpai di lingkungan ini. Dengan pemuda Jongke yang masih banyak, Jongke cukup produktif dengan mengembangkan usaha mandiri beserta UMKM sebagai mata pencaharian sehari-hari. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka saya melakukan program kerja 1. Gercuyuk, gerakan cuci tangan yuk. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir merupakan salah satu cara yang efektif sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Seperti yang diketahui saat era new normal, masyarakat harus tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Gerakan cuci tangan yuk mengenai langkah cuci tangan yang baik dan benar, serta pengadaan tempat cuci tangan di lokasi strategis, merupakan program kerja yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya cuci tangan dengan langkah yang baik dan benar. Kegiatan yang dilakukan mulai tanggal 25 Juli 2020 ini berupa edukasi secara daring mengenai 6 langkah cuci tangan pakai sabun dengan media berupa video animasi yang singkat, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Selain edukasi secara daring, kegiatan ini juga memberikan beberapa tempat cuci tangan sederhana beserta sabunnya pada beberapa titik di lokasi strategis. Lokasi strategis yang dipilih merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul masyarakat seperti pos ronda pada tiap RT di perumahan Jongke Permai. Kegiatan gerakan cuci tangan yuk berlangsung dalam waktu beberapa hari selama kegiatan KKN. Kegiatan ini ditutup dengan sosialisasi cuci tangan kepada anak-anak perumahan Jongke Permai. 2. Emasda, edukasi masyarakat secara daring. New normal atau kenormalan yang baru merupakan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja serta masyarakat seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19.
Sesuai dengan protokol kesehatan, masyarakat diharapkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan kebiasaan cuci tangan memakai sabun, mengenakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan melakukan etika bersin dan batuk. New normal juga mengupayakan keproduktivitasan masyarakat untuk tetap bekerja dengan prosedur yang sudah ada. Perumahan Jongke Permai terletak di Kelurahan Jongke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, yang mayoritas warganya bekerja sebagai pegawai negeri, BUMD, ataupun wira swasta yang mengharuskan bekerja secara offline. Kegiatan e-Masda atau edukasi masyarakat secara daring mengenai apa itu COVID-19, New Normal, protokol kesehatan selama era New Normal, dan pentingnya penggunaan masker kepada anak-anak yang dapat dipahami melalui video edukasi yang singkat sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat Perumahan Jongke Permai dan sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2020 ini merupakan kolaborasi dengan tim gugus tugas tanggap COVID-19 Kelurahan Jongke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, dan Ibu Kader Posyandu Perumahan Jongke Permai. Kegiatan ini dimulai dengan edukasi secara daring mengenai protokol kesehatan di era new normal dan pentingnya penggunaan masker pada anak-anak yang berupa video animasi singkat sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Selain edukasi secara daring, pada kegiatan ini dilakukannya pembagian mini leaflet mengenai new normal dan pembagian masker untuk anak-anak usia 2-10 tahun. Kegiatan ini berlangsung dalam waktu beberapa hari selama kegiatan KKN. 3. Kegiatan tambahan. Selama KKN, saya juga berkolaborasi dan membantu masyarakat untuk melaksanakan beberapa kegiatan seperti 1. Kegiatan posyandu keliling yang dilakukan dengan Ibu Kader Perumahan Jongke Permai dengan kegiatan menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, serta pemberian vitamin A pada anak-anak. 2. Selain kegiatan yang diselenggarakan oleh Ibu Kader, saya juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Kelurahan Jongke. Ada pelatihan pembuatan kembar mayang, pelatihan pambiworo, pelatihan UMKM, dan juga pelatihan beauty class yang diselenggarakan oleh Kelurahan Jongke sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Ketua RW 13 Perumahan Jongke Permai mengucapkan terima kasih kepada adik-adik KKN yang ada di perumahan ini telah memberikan banyak manfaat, terutama dengan protokol kesehatan, yaitu edukasi kepada masyarakat kami, sehingga pada saat ini adik-adik terutama orang-orang perumahan bisa memanfaatkan apa yang telah adik berikan kepada kami, dan atas nama perumahan mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan terlaksananya kegiatan KKN Tim 2 Undip tahun 2020 menjadikan kita semakin mencintai tanah kelahiran kita dan semakin berupaya mengharumkan nama bangsa Indonesia. Saya, Regita Dian Aureli Firdausi, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah melihat video ini hingga selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.